Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Lydia Natasha Oktaviani dengan NIM 1122111379 kelas MA22C01 Keuangan. Di sini saya akan memaparkan materi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut dengan APBD. Selanjutnya di sini ada 10 pemaparan materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu ada pengertian APBD, yang kedua ada fungsi APBD, yang ketiga ada jenis-jenis APBD, yang keempat ada unsur dan struktur APBD, yang kelima ada sumber-sumber APBD, yang keenam ada tujuan APBD, yang ketujuh ada landasan hukum dan proses penyusunan dalam APBD, yang ke-8 ada tantangan dan kendala dalam menyusun APBD, yang ke-9 ada manfaat APBD, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Apa itu anggaran pendapatan dan belanja daerah? APBD adalah singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap rancangan keuangan tahunan daerahnya dapat ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang sudah ada mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD merupakan sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dapat dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan oleh peraturan daerah itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, fungsi APBD yaitu yang pertama fungsi otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada fungsi perencanaan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengawasan, yang artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada fungsi alokasi, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi penganggaran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dan yang kelima yaitu ada fungsi distribusi, yang artinya kebutuhan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis APBD. Terdapat 4 jenis APBD. Yang pertama yaitu ada dana alokasi khusus. Dana yang dari pendapatan APBN yang telah diperuntukkan kepada daerah tertentu dengan maksud untuk bisa membantu mendanai kegiatan khusus yang juga merupakan urusan kepentingan daerah dan sesuai dengan yang ditetapkan prioritas nasional. Yang kedua yaitu ada pendapatan asli daerah atau PAD. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lainnya, atau pendapatan asli daerah yang sah. Yang ketiga yaitu ada dana alokasi umum, sejumlah dana yang harus diperuntukkan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom, baik provinsi, kabupaten maupun kota yang terdapat di Indonesia yang setiap tahunnya bisa saja digunakan sebagai dana pembangunan. Yang terakhir yaitu ada dana bagi hasil, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dapat dialokasikan kepada daerah yang berdasarkan angka persentase tertentu untuk bisa mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas unsur dan struktur APBD. Terdapat 5 unsur APBD, yaitu yang pertama adanya anggaran yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. Yang ketiga periode anggaran yang biasanya 1 tahun. Yang keempat diperolehnya sumber penerimaan yang dapat dikaitkan sebagai target minimal untuk dapat menutupi biaya yang terkait dari aktivitas tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada jenis kegiatan dan proyek yang dapat dicairkan dalam bentuk angka. Selanjutnya yaitu ada struktur APBD. Struktur APBD menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Struktur APBD ini bisa dilihat dari APBD. Yang pertama yaitu ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi PAD,
dana perimbangan, dan yang terakhir ada lain-lain atau pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya yaitu ada belanja daerah. Belanja daerah meliputi yaitu klarifikasi belanja menurut organisasi, klarifikasi belanja menurut fungsi, klarifikasi belanja menurut program dan kegiatan, dan yang terakhir ada klarifikasi belanja menurut jenis belanja. Yang ketiga yaitu ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah yaitu ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber APBD. Sumber-sumber APBD terdiri dari 4 sumber. Yang pertama yaitu ada pajak cukai. Pajak cukai ini yaitu pemungutan biaya suatu negara yang dapat dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Yang kedua yaitu retribusi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Contohnya seperti retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa umum. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan. Pajak yang biasa saja dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang telah diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang terakhir yaitu ada pajak bumi dan bangunan, pungutan yang diberikan atas kepemilikan tanah dan bangunan baik untuk perorangan maupun instansi atau badan. Selanjutnya yaitu ada tujuan APBD. Terdapat 5 tujuan APBD. Yang pertama yaitu menciptakan prioritas belanja. Yang kedua yaitu membantu pemerintah dalam menangani hal pemerintah daerah yang mencapai tujuan fiskal. Yang ketiga yaitu menghadirkan dan meningkatkan suatu transparansi dalam pemerintahan daerah. Yang keempat yaitu meningkatkan dalam bentuk pengaturan atau koordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah. Yang terakhir yaitu membantu menghadirkan dan menciptakan efisiensi dalam keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan umum. Kemudian ada landasan hukum APBD. Yang pertama yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 mengenai penataan dalam pengurusan serta pertanggungjawaban keuangan daerah dan juga mengenai tata cara pengawasan, penyusunan serta dalam penghitungan APBD. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 mengenai pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu ada PP Nomor 105 Tahun 2000 mengenai suatu pengelolaan serta sebuah bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang terakhir yaitu ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Di sini selanjutnya ada tantangan dan kendala dalam menyusun APBD. Salah satu tantangan utama adalah menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan anggaran yang ada. Kendala lain yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan. Banyak pemerintah daerah masih kekurangan tenaga ahli yang memahami prinsip-prinsip pengelolaan anggaran modern, sehingga mengakibatkan efisiensi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi isu penting, di mana beberapa daerah masih rentan terhadap praktik korupsi dan manipulasi anggaran. Proses perencanaan dan penggunaan anggaran seringkali tidak melibatkan masyarakat secara aktif, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan solusi inovatif seperti efisiensi pengelolaan anggaran dan digitalisasi proses perencanaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR, dan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa APBD yang disusun benar-benar representatif bagi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada manfaat APBD. Terdapat 4 manfaat APBD. Yang pertama yaitu dengan adanya APBD, pemerintah daerah yang sudah mempunyai gambaran yang jelas dan lengkap tentang apa saja yang akan dapat diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu dengan anggaran dapat mengetahui perkembangan pembangunan dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga yaitu APBD sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. Yang keempat yaitu dengan anggaran dapat diketahui skala prioritas. Anggaran merupakan arah dan petunjuk pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam 1 tahun mendatang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan,
yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah menunjukkan bahwa APBD merupakan instrumen vital dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki gambaran yang jelas mengenai pendapatan dan pengeluaran yang akan terjadi dalam 1 tahun anggaran. Ini memungkinkan pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang mendukung pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di daerah. APBD juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan perekonomian daerah, serta membantu menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Dengan pengelolaan yang baik, APBD dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan masalah transparansi masih perlu diatasi agar APBD dapat berfungsi secara optimal. Secara keseluruhan, APBD tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga merupakan saran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.